Meningkatnya aktivitas militer tiga negara raksasa, Amerika Serikat, China, dan Rusia, membuat situasi di Samudra Pasifik semakin tidak menentu. Kabar terbaru menyebut armada perang Angkatan Laut Rusia sudah memasuki lepas pantai Hawaii, Amerika Serikat. Militer Rusia menggelar latihan perang besar-besaran di Pasifik dengan fokus antisipasi terhadap kapal selam. Rusia memberikan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh militer Amerika, sebab minggu sebelumnya Angkatan Bersenjata Amerika Serikat juga mengadakan latihan serupa. Sebaliknya, militer Amerika menggelar latihan tempur dengan fokus meningkatkan kemampuan kapal selamnya. Laporan menyebutkan pengerahan 20 kapal perang ke Pasifik menjadikan latihan militer kali ini adalah yang terbesar di Rusia pasca Perang Dingin. Menurut laporan yang dikutip dari Civil Beat, armada perang militer Rusia sudah berada sangat dekat dengan wilayah Amerika. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat menyatakan, kapal-kapal perang Rusia itu sudah berada di lepas pantai Hawaii, Pasifik Barat. Mengetahui hal itu, militer Amerika langsung mengerahkan 3 unit jet tempur siluman Lockheed Martin F-22 Raptor. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat memonitor kapal-kapal Rusia yang beroperasi di perairan internasional di Pasifik Barat, ucap Kapten Mike Kafka, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Sebagai bagian dari operasi harian normal, kami melacak semua kapal di wilayah Indo-Pasifik melalui pesawat patroli maritim, kapal permukaan, dan kemampuan gabungan, katanya. Perlu diketahui, Hawaii adalah pusat Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang bermarkas di Camp Smith, Oahu. Dari sana, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menguasai seluruh operasi militernya di Samudra Pasifik, sebagian besar Samudra Hindia, dan sebagian wilayah Arktik. Melansir berita sebelumnya, Angkatan Laut Rusia gelar latihan terbesar sejak Perang Dingin dekat Hawaii. Angkatan Laut Rusia sedang melakukan apa yang para pejabat Moskow sebut sebagai latihan terbesarnya di Samudra Pasifik sejak berakhirnya Perang Dingin. Latihan itu sekitar 300-500 mil sebelah barat Hawaii, dilakukan tepat sebelum pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, atau yang pertama sejak Biden menjabat pada Januari lalu. Latihan tersebut mencakup kapal permukaan, pesawat anti kapal selam, dan pembom jarak jauh. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa pada hari Minggu, Amerika Serikat mengirim pesawat F-22 dari Hawaii sebagai respon atas penerbangan pembom Rusia. Tetapi pembom tersebut tidak memasuki zona identifikasi pertahanan udara dan tidak dicegat. Pada saat yang sama, para pejabat mengatakan kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS Vinson beroperasi sekitar 200 mil sebelah timur Hawaii, melakukan latihan sertifikasi kelompok tempur. Latihan itu telah direncanakan tetapi dipindahkan lebih dekat ke Hawaii sebagai tangkapan atas latihan Rusia. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat sedang memantau kapal-kapal Rusia beroperasi di perairan internasional di Pasifik Barat, kata juru bicara Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Kapten Mike Kafka, kepada CBS News dalam sebuah pernyataan. Kami beroperasi sesuai dengan hukum laut dan udara internasional untuk memastikan bahwa semua negara dapat melakukan hal yang sama tanpa rasa takut atau melawan dan untuk mengamankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Karena Rusia beroperasi di kawasan itu diharapkan untuk melakukan sesuai dengan hukum internasional, sambungnya seperti dikutip dari CBS News pada hari Rabu, Juni 2021. Awal tahun ini, Rusia menumpuk puluhan ribu tentara di perbatasan dengan Ukraina sebagai bagian dari apa yang disebutnya latihan sebelum mengurangi pasukan pada akhir April, setelah 1 bulan penumpukan. Pentagon meminta Rusia untuk lebih transparan tentang pergerakan pasukan selama penumpukan tersebut. Setelah bertemu dengan para pemimpin NATO pada hari Senin, Biden mengindikasikan dalam konferensi pers bahwa dia akan membahas transparansi perilaku Rusia dalam pertemuannya dengan Putin. Saya berbagai dengan sekutu kami bahwa saya akan menyampaikan kepada Presiden Putin bahwa saya tidak mencari konflik dengan Rusia, tetapi bahwa kami akan menanggapi jika Rusia melanjutkan kegiatan berbahaya dan bahwa kami tidak akan gagal untuk membela aliansi transatlantik atau berdiri untuk nilai-nilai demokrasi, kata Biden.